Shalom semua warga kerajaan. Kita memasuki tema yang baru bulan ini, Glorify the King through me. Tapi sebetulnya lebih cocok through us. Melalui perwakilannya di atas muka bumi, yaitu eklesianya, gerejanya. Di ayat pokok kita ada dalam Matius 5 ayat 16 yang berkata begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya, ya. So shine before men, orang lain ya. Supaya mereka melihat apa? Ini caranya mempermuliakan Tuhan, perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita dipanggil jadi saksinya Tuhan. Dan ayat-ayat selanjutnya diterangkan siapa kita. Banyak orang berkhotbah begini, kita ini harus menjadi garam dan terang. Saya tidak melihat itu ada dalam firman Tuhan. Tuhan membuat pernyataan kepada, sebab ini tidak untuk semua orang. Ini untuk warga kerajaan yang dilahirkan kembali, dipenuhi Roh Kudus. Dan jangan lupa, our God is a God of glory. Tuhan kita, the Lord of glory. Dan Roh Kudus yang di dalam kita dan di antara kita adalah the Spirit of glory. Dan kemuliaannya itu dinyatakan, kamu adalah garam bumi sebetulnya, the salt of the earth. Salt of the earth itu saudaraku bukan cuma membuat subur ya seperti pupuk begitu, tetapi lebih daripada itu merubah, bisa merubah yaitu keadaan daripada tanah yang tidak produktif. Kalau Anda sekarang pergi ke daerah Laut Mati ya, maka apa yang saudara lihat yang dadinya begitu gersang. Saya pergi ke pertama kali tahun 86, nggak ada apa-apa di situ, semuanya mati saudaraku. Di sekitar Laut Mati, namanya Laut Mati saudara ya. Tetapi sekarang begitu subur. Dan saya percaya berdasarkan ayat ini ya, kita harus berguna saudara. Kamu adalah terang dunia. Terang dunia itu adalah the light of the world. Dunia ini dalam kegelapan. Makin lama makin gelap. Orang tidak tahu dia itu pria atau wanita saudaraku. Namanya sekarang gender dysphoria saudara. Tapi kota yang terletak atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ini adalah kota-kota perlindungan. Yang disebutkan dalam Alkitab ada 6 kota perlindungan. Dan seharusnya gereja Tuhan seperti kota perlindungan itu. Tempat di mereka menemukan yaitu saudaraku keadilan. Di dunia nggak ada keadilan. Ya, apa yang bisa menghalangi kita jadi memuliakan Tuhan? Ayat 15. Orang tidak menyalakan pelita. Ya, ketika kita dilahirkan kembali, maka roh kita yang mati. Pelita itu adalah roh manusia. Roh manusia itu dulu dalam dosa mati. Ketika Roh Kudus datang, kan datang dalam nyala api. Maka pelita itu menyala. Tapi tidak boleh ditaruh di bawah gantang. Gantang itu loh saudaraku ya. Kehidupan solis life, kehidupan kita ya. Bios, ya suhe. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita tentang yaitu kehidupan yang kekal. Zoe saudaraku. Tetapi tidak boleh taruh di bawah gantang. Kalau kehidupan kita lowly, tidak ada orang bisa jadi berkat. Tapi ditaruh di atas kaki Dian. Kaki Dian bukan cuma pelita, tetapi itu adalah kaki Dian menorah. Dan menorah itu simbol daripada eklesia Tuhan, jemaat Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu, pasal pertama misalnya. Nah itu dijelaskan. Dia ada di antara anak manusia itu ada di antara ketujuh kaki Dian itu. Sehingga menerangi semua orang di mana yang di dalam rumah. Ya saudaraku, tidak semua orang sudah dalam rumahnya Tuhan kan. Hanya keluarga Allah. Demikian hendaknya sekarang terangmu bercahaya di mana? Di depan semua orang. Sehingga orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik. Ketika diselamatkan, kita bisa berbuat baik. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Glorify the King through our life and good works. God bless you. Amin. Shalom semua Bapak Ibu, apa kabarnya? Jumpa lagi setelah bulan Juni kemarin ya. Oke, bulan ini kita bulan Glorify the King through me. Saya bacakan dulu ayatnya dalam Matius 5 ayat 15 dan yang ke-16. Firman Tuhan berkata, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Jadi yang menyalakan pelita siapa Bapak Ibu? Orang tersebut. Tapi yang meletakkan di bawah gantang siapa? Orang tersebut juga. Ya kan? Nah, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
Ayo kita baca bersama-sama ayat tema kita. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Seperti tadi suara gembala Pak Arifin bilang bahwa pada dasarnya setiap kita itu gelap. Tapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan berkata next kan dalam Galatia 2 ayat yang ke-20 dikatakan bahwa bukan lagi kita yang hidup tapi Kristus yang hidup dalam kita. Jadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dan mengizinkannya memerintah dalam hidup kita, maka terang itu automatically switch on, nyala Bapak Ibu. Jadi hidup kita ini kemanapun kita pergi karena yang di dalam kita memerintah Kristus, jadi kita ini bawa terangnya tersebut. Nah sejak kita menerima Kristus, ini saya sudah jelaskan, next kan lagi. Nah oke. Sekarang kita, konteksnya di sini orang yang menyalakan pelitanya lah yang meletakkan di bawah gantang. Nah dia sendiri yang meletakkan di bawah gantang. Saya lihat di Google yang namanya gantang itu apa sih? Kalau orang zaman dulu tuh yang untuk misalnya ambil panen dari sawah-sawah, dari kayu itu loh Bapak Ibu. Tapi juga ada sebagian dari besi. Makanya saya ini mikir, enaknya ilustrasi gantang ini pakai apa? Kadang-kadang kita khotbah, kalau pakai ilustrasi itu lebih nyantol dan kita tuh benar-benar akan jadi terang bagi banyak orang. Terus saya cari-cari, searching, akhirnya saya nemu ini loh tempatnya masak nasi Bapak Ibu. Dari rice cooker tapi nggak kepake punyanya, saya bilang sama Laninya David Victor, Lan coba cariin gantang. Bingung, dia bingung, saya juga bingung. Kemarin kita makan di es moka. Pak Roni bilang es moka Dempo, Pak Yudi itu, Pak Roni bilang rantang. Oh kok kepikir saya rantang itu, waduh pakai rantang. Terus akhirnya Lani nemukan ini gitu ya, tempat rice cooker. Nah saya mau ajarkan gini, konteksnya di sini orang yang menyalakan pelitanya. Nah saya kasih ilustrasi gini aja ya Bapak Ibu ya. Saya nyalakan pelita. Begitu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, switch on, kita sendiri yang menyalakannya. Tapi firman Tuhan berkata, konteksnya di sini adalah kita sendiri yang meletakkannya di bawah gantang. Saya coba pakai plastik, pakai ember Pak, tembus kalau plastik. Nah, jadi saya ilustrasikan, saya yang meletakkan di bawah gantang. Gini, karena nggak kelihatan ya Bapak Ibu. Pertanyaan saya, handphone saya di bawah gantang nyala nggak? Nyala kan? Tolong Filemon, nyalakan handphonemu juga, flashlight kan handphonemu juga. Nah, saya kasih ilustrasi seperti ini. Dengan asumsi Bapak Ibu ya, handphone merek yang sama, mutu yang sama, mulai dipakai pada waktu yang sama. Karena kadang-kadang kalau handphone lebih lama dipakai kan baterai lebih cepat habis. Ini mulai dipakai pada waktu yang sama. Pertanyaan saya adalah, apakah yang dipakai di luar gantang ini akan lebih irit baterai daripada yang saya sembunyikan di bawah gantang? Jawab saya Bapak Ibu. Apakah kalau yang di luar ini lebih boros? Karena dia dipakai di mana-mana. Terus kemudian yang di bawah gantang ini lebih irit karena saya simpen, saya sembunyikan. Ada bedanya nggak Bapak Ibu? Sama aja. Suatu kali sama-sama kalau baterainya habis, sama-sama juga mati. Nah sekarang gini, kalau dia nyala dan dia di depan banyak orang, ini bisa terang. Nanti saya kasih ilustrasinya juga. Ini akhirnya bisa bawa terang bagi banyak orang. Lampu mati dan semuanya. Biasanya kita kalau lampu mati yang dicari duluan apa sih Bapak Ibu? Handphone, flashlightnya dulu. Nah oke, sekarang matiin dulu enggak apa-apa. Jadi percuma kan handphone saya nyala, enggak ada gunanya. Kita sendiri yang melakukan di bawah gantang. Nah supaya baterai saya enggak habis, saya matiin dulu. Nanti saya lanjutkan ilustrasinya. Nah oke, next kan lagi. Apa saja sih gantang-gantang dalam kehidupan kita? Yang tanpa sengaja kita sendiri yang meletakkan diri kita di bawahnya. Gitu ya. Yang pertama adalah pikiran tentang identitas masa lalu kita ketika kita masih dalam gelap. Kita berpikir, aduh aku ini dulu
preman, bisnisku kotor, ndak karu-karuan. Terus kemudian aku ini dulu masa laluku kawin cerai, gendaannya banyak. Aduh, pada waktu bertobat, apakah aku bisa jadi bersaksi? Masa lalu kehidupanku sangat rusak. Nah ini loh Bapak Ibu, justru ketika kita bertobat, ayolah kita tuh bertunjukkan perubahan kita. Kalau kita berpikir masa lalu, terus kemudian kita tidak berani bersaksi, aduh salah. Justru karena tunjukkan perubahan kita kepada orang lain. Kalau saya sih sebelum bertobat bukan terlalu nakal lah Bapak Ibu. Tapi Pak Roni itu sebelum bertobat memang benar-benar nakal gitu ya. Kan sekolah SMA-nya di sini, di Dempo sini. Ini bukan salah sekolahnya, salah pergaulannya. Waktu itu dia cerita salah pergaulan, maaf ya Bapak Ibu, nonton video-video enggak benar. Kemudian dia kuliah, pergilah ke Manado. Di Manado pun salah pergaulan juga. Dia mabuk-mabukan, dia merokok, terus dia kemudian ganti-ganti pacar, terus kemudian dia ngeband, Mak. Ngeband itu kalau di Amerika kan namanya Beatles. Penyanyinya namanya John Lennon. Tapi Pak Roni itu di Manado dia jadi penyanyinya walaupun badannya pendek. Jadi bukannya dibilang John Lennon Pak, Otong Lenong. Karena dia pendek gitu ya. Tapi pada waktu dia bertobat benar-benar dia tunjukkan perubahannya. Dulu itu ngerokok sehari bisa 1 pak sampai 2 pak. Itu beneran, mabuk tuh sampai muntah-muntah gitu ya. Tapi begitu bertobat, orang bilang kalau sudah rokok ketagihan gak mungkin bisa berhenti dalam seketika, pasti butuh waktu. Tapi ternyata enggak, Pak Roni benar-benar dari 2 pak bisa benar-benar langsung berhenti dari merokok. Nah justru itulah makanya kita gak bisa berpikir, oh aku mau jadi terang gimana, kehidupan masa laluku begitu buruk. Justru keburukanmu masa lalu itu tampilkan sekarang perubahannya, perbedaannya. Penelitian membuktikan Bapak Ibu, kalau seseorang sudah percaya Tuhan dan 2 tahun nganggur tidak melayani, penelitian membuktikan bahwa dia akan seterusnya jadi jemaat yang pasif. Jadi ayo sekarang kita bangkitkan pola pikir kita bahwa justru masa laluku yang buruk atau apapun juga pikiran-pikiran tidak layak, tidak mampu, sekarang ayo melayani Tuhan, ayo jadi terang. Kita ada pekerja-pekerja kita di Rockpick Jakarta. Singer sih memang pelayanan Tuhan. Satu lagi bagian di belakang untuk sound system gitu. Dia mikir gini, kalau di terang-terang gini kita juga jangan terang jago kandang Bapak Ibu ya. Terang ketemu terang terus gitu ya. Gak ada gunanya. Terang ketemu gelap, menerangi yang gelap gitu ya. Apa yang terjadi? Beberapa teman-teman ini akhirnya mereka itu dalam tim ibadah penghiburan. Kalau di Jakarta tuh namanya Heaven kan. Kalau di Malang kan gotong royong. Di Jakarta namanya Heaven gitu. Jadi dia di gereja ada timnya, tim kecil lah yang bagian perlengkapan, ada yang main gitar, ada yang main keyboard, ada yang mimpin pujian dan singer. Dan pelayanan ke ibadah penghiburan. Suatu kali ada pekerja kita, Bu boleh enggak ya melayani penghiburan di keluarga saya? 100% masih Buddha gitu ya. Tapi pada waktu sebelum meninggal, dia akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Boleh enggak keluarganya masih Buddha semua? Loh saya bilang, loh ini loh kesempatan. Justru firman diberitakan kepada keluarganya. Lah nak terang-terang semua mereka ngerti firman Tuhan. Justru mereka ini butuh kebenaran. Setelah mati orang itu pergi kemana gitu ya. Ya akhirnya tim ini melayani di kematian. Pak lama-lama akhirnya tim ini diundang-undang. Akhirnya jadi tim kematian, tim penghiburan. Loh tapi saya bersaksi Bapak Ibu. Akhirnya di Heaven itu kan banyak orang-orang yang Chinese Toto, orang-orang Medan. Mereka belum percaya Tuhan. Mereka mau, ya mereka ada yang memang pakai tata caranya Buddha. Tapi mereka yang mau pakai Kristen, mereka undang kita. Mereka enggak ngerti kemana ini. Akhirnya undang dari satu, akhirnya dari kedengaran dari mulut ke mulut. Akhirnya jadi tim pelayanan kematian Bapak Ibu. Akhirnya enggak percuma, enggak sia-sia loh. Satu datang ke gereja, mamahnya datang ke gereja, datang cari Tuhan. Jadi gini loh, pelayanan itu bukan melulu kamu jadi asyir, terima persembahan dari tim ini semuanya. Ayo kita pergi keluar jadi terang.
Pola pikir kita apa sih yang bisa aku lakukan untuk orang lain? Ingat ya, pelayanan bukan hanya melulu di dalam gereja. Oke, next kan lagi kita melihat. Nah, sekarang kalau kita lihat bahwa yang menjadi ganteng pertama adalah pola pikir kita. Yang aku enggak bisa apa-apa, yang masa laluku enggak karu-karuan. Kita lihat dari seseorang di firman Tuhan, perempuan Samaria. Kita tahu ceritanya, yuk kita belajar Yohanes 4 ayat 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada padamu sekarang bukanlah suamiku. Kalau seandainya Pak Andreas ngelihat perempuan seperti ini, mindset apa yang pertama ada di dalam pola pikirnya Bapak? Orang enggak benar, perempuan enggak benar. Makanya di situ dibuktikan di dalam ayat yang selanjutnya, next kan lagi, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya, seharusnya kalau mau pergi ke tempat tersebut enggak usah harus lewat Samaria. Karena orang Yahudi tidak melewati daerah Samaria, mereka tidak damai, mereka tidak rukun. Jadi mereka biasanya itu harus muter melewati Samaria. Tapi firman Tuhan di atas dikatakan Yesus sengaja datang ke orang Samaria tersebut, sengaja datang ke perempuan Samaria. Makanya ayo ibu-ibu kita tuh dalam hidup kita, sometimes hidupnya sengaja, kita perlu sengaja datang untuk jadi berkat. Tapi jangan sebaliknya ya, kayak di tempat kita ada pemuda yang baru bertobat. Dia sengaja ke dunia gelap Pak, di mana masa lalunya dia. Pak Roni udah bilang jangan ke sana, kamu belum bisa. Terus enggak, saya mau nginjili teman-teman saya, teman-teman masa lalu saya yang semua rusak. Jangan, tetap Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Keciduk narkoba. Masuk penjara 2 tahun. Begitu masuk penjara 2 tahun, keluar penjara, kita bilang hati-hati, waspada, jangan lagi ke pergaulan yang lama. Kalau kita tahu itu yang menarik kita, ya kita jangan sama mereka. Kedapatan lagi Pak, ketangkep. Kali ini ketangkepnya sama bandar, malah kena 4 tahun. Jadi gini, kita yang harus lihat dulu diri kita bisa enggak. Nah, apakah yang terjadi? Firman Tuhan berkata di situ terdapat sumur Yakub, Yesus sangat letih, dia sengaja. Tapi Yesus tahu kemampuan dia. Hari kira-kira pukul 12. Budaya mereka itu, Bu, masa sih kita nimba di sumur siang bolong, Bu? Nimba ya sudah sore toh, enggak ada matahari, walaupun mungkin perempuan-perempuan zaman dulu belum takut flek ya. Tapi kan namanya orang nimba ya sore hari atau pagi hari. Tapi perempuan ini nimba dikatakan jamnya loh Bapak Ibu, hari kira-kira pukul 12 untuk menjelaskan bahwa perempuan ini keluar menimba bukan di jam yang selasimnya orang menimba. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kesimpulannya adalah perempuan ini memang menghindari ketemu orang. Karena apa? Orang sudah ngecap dia perempuan enggak baik. Karena orang sudah tahu latar belakangnya dia 5 suami yang sekarang kumpul kebo. Nah, kemudian dia bertemu dengan Tuhan. Next kan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Itu tadi saya sudah jelaskan. Tapi dari kata-kata si perempuan ini menggambarkan bahwa memang dia tuh merasa dirinya enggak layak. Masakan sih kamu mau minta air dari aku? Aku ini orang Samaria, siapakah aku? Gitu ya. Kemudian pembicaraan berlanjut baru dia bilang, aku punya suami, Tuhan yang bilang suamimu 5 tapi yang sekarang bukan padamu bukan suamimu. Jadi di sini dia merasa enggak layak. Tapi kita lihat selanjutnya apa yang terjadi. Next kan, saat begitu dia tahu, saya berpikir saya coba cari Pak, cari. Dia bilang, jangan-jangan kamu kan Mesias itu. Di ayat di atasnya, Yesus tuh ngomong gini sama perempuan ini, akulah dia yang kamu katakan itu. Kemudian apa yang terjadi? Maka
Baca sama-sama yuk Bapak Ibu. 1, 2, 3. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Tadinya perempuan ini bahkan untuk menimba air pun tidak berani keluar. Karena dia berpikir orang sudah ngecap dia perempuan tidak benar. Tadinya dia untuk melakukan hal yang utama pun dia tidak berani, dia sembunyi-sembunyi. Tapi pada waktu terang itu masuk ke dalam dirinya, firman Tuhan berkata dia langsung ninggalin tempayannya lalu pergi ke kota. Dia sudah tidak lagi berpikir layak nggak layak. Dia sudah lagi nggak berpikir orang ngecap apa terhadap diriku. Tapi dia langsung pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di kota, dia cerita, dia heboh, dia ceritakan. Bukan satu orang, dia cerita kepada banyak orang. Mari lihat. Wah, yang tadinya dia cuman sembunyi di rumah, tapi dia berani ngomong ke semua orang. Dia bilang, ayo lihat. Dia bilang, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu, Mesias itu? Next kan lagi. Dan ayo Bapak Ibu baca selanjutnya 1, 2, 3. Dan banyak orang Samaria yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Sebentar, jangan di next kan dulu, bentar. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Justru Bapak Ibu, kalau dari latar belakangmu mungkin tidak benar yang nakal. Sekarang kamu bersaksi dan mereka melihat perubahanmu, itu justru bahwa orang-orang yang nakal sebelumnya pada Kristus. Karena mereka merasa loh, kamu yang dulu nakal kok bisa perubahannya seperti ini? Kamu yang dulu ngerokok 2 pak, yang ganti-ganti pacar, kok bisa sekarang setia sama istri, kok bisa ya? Justru orang kan big question toh, tanda tanya apa yang menyebabkan kamu seperti itu? Oke, saya lanjutkan, next kan. Dan lebih banyak lagi orang yang percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata, yuk kita baca sama-sama ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kamu katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Loh, sebentar. Ini ayat luar biasa. Karena orang-orang zaman dulu tuh sulit loh mengakui Yesus Mesias. Bahkan sampai sekarang pun Bapak Ibu kalau tur pergi ke Israel, tour guide-nya dia bisa menceritakan, ini loh tempatnya Yesus disalib, dianiayanya bagaimana, dia tahu karena itu fakta sejarah. Suatu kali Pak, salah satu tim kita ini nekat tanya tour guide-nya, kamu percaya Yesus sebagai Mesias? No, I'm sorry, katanya gitu. Pak, enggak semua orang loh percaya Yesus sebagai Mesias. Tapi firman Tuhan ini berkata, ini dia, sekarang saya minta sesama cewek aja, Tin, tolong Tin, bawa sini handphonemu Tin, nyalain flashlight-nya Tin. Saya ulang, dan mereka berkata kepada perempuan itu, sekarang kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Ya, sebab kami sendiri telah mendengar dia. Jadi rupanya dia cerita sama orang-orang kota kan. Oh ada orang yang ngerti masa laluku. Bukan cukup di situ, dia bawa orang-orang ini dengan penuh semangat. Biasanya orang kalau baru bertobat, wah menyala-nyala. Dia bawa ini orang-orang, rupanya seharusnya perempuan ini punya daya pengaruh loh. Tapi karena mindsetnya yang berpikir dia tidak layak, dia cuma cupet di rumah. Padahal begitu dia keluar dampaknya luar biasa. Dia bawa orang-orang ini ketemu sama dia, Yesus itu. Makanya orang-orang bilang, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu. Oke, sini Tina. Saya lupa Tin, matiin dulu deh Tin. Matiin dulu. Tina, kalau tiba-tiba mati lampu, pet,
gitu ya. Di mana benar-benar kelam, pekat. Bapak Ibu pernah enggak mati yang benar-benar enggak ada cahaya dari luar sama sekali. Kadang-kadang kita mati lampu rumah, tapi di luar tetangga pakai genset kan masih, ini benar-benar pet mati lampu. Terus Tin, pada waktu pet mati lampu, yang kamu cari duluan apa? Handphone. Sumber cahaya. Ceritanya kamu lupa taruh handphonemu di mana. Gitu kan ya. Nah sekarang adalah yang saya lakukan seperti ini. Itu Tina ya, yang saya lakukan adalah seperti ini. Tina dalam kegelapan. Dia enggak tahu di mana terangnya. Ketelesot handphonenya Bapak Ibu ya. Apa yang saya lakukan? Saya bawa handphone saya bawa nyalain flashlight, saya bawa ke Tina yang dalam gelap. Saya bawa ke Tina dalam gelap. Apa yang terjadi? Saya tonton Tina dong. Begitu saya bawa terang, saya bisa langsung cari kok handphonenya di mana Bapak Ibu. Oh, di situ handphonenya. Apa yang kamu lakukan Tin? Begitu kamu lihat handphonemu Tin. Kamu ambil handphonemu, kamu nyalain toh. Kamu nyalain flashlight. Enggak mungkin kamu ngandalin flashlight saya. Kamu nyalain flashlightmu coba, nyalain Tin. Tina automatically langsung juga menyalakan flashlightnya dan kamu bisa melakukan aktivitasmu lagi dengan terangmu. Saya pergi ke Filemon, Filemon kehilangan handphone juga, gelap juga. Saya ke rumah Filemon, tuh tak nyalain kamu. Filemon cari terangnya, Filemon nyala terangnya. Saya pergi ke Bu Hari lampu mati juga, tak nyalain juga. Bu Hari ketemu handphonenya, Bu Hari jadi terang. Saya ketemu ke ibu semuanya. Nah inilah maksudnya dibilang, makasih Tina. Makanya dibilang firman Tuhan berkata, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu. Ngerti paham maknanya Bapak Ibu? Jadi kan tadinya orang-orang tuh dengar dari perempuan ini. Sekarang perempuan ini bawa ketemu sama Tuhan Yesus. Akhirnya orang tersebut langsung terima terang sendiri dari Kristus. Makanya mereka bilang, aku bukan lagi percaya karena perempuan kamu loh ya. Tapi aku sudah ketemu sendiri dan aku pun sudah tahu bahwa dia juru selamat. Jadi ini terima terang, terima terang, terima terang, terima terang semuanya. Ayo Bapak Ibu sekarang. Ini perempuan siapa? Nggak layak tadinya. Tapi jangan sampai pikiranmu, ketidaklayakanmu membatasi kamu jadi berkat. Hal sekecil apapun loh Bapak Ibu bisa kita lakukan. Next kan lagi. Nah, caranya gimana sih kita jadi terang itu Bapak Ibu? Firman Tuhan berkata, kalau Yesus tuh berjalan keliling, berbuat baik. Berbuat baik itu gini loh, enggak usah mikir yang jauh-jauh Bapak Ibu. Ci Felicia ngirim telur ke Lailai misalnya aja. Pegawainya atau siapanya belum percaya Tuhan. Apa yang bisa kamu lakukan? Berbuat baiklah, hal-hal kecil. Pak Andreas ketemu karyawan di tempat Bapak kerja, apalagi mereka belum percaya Tuhan. Berbuat baik hal-hal kecil. Bapak Ibu sering kali loh ketika kita nolong seseorang, berbuat baik sama seseorang, kita nggak tahu loh. Tiba-tiba waktu itu dia benar-benar lagi susah, lagi butuh pertolongan. Baik itu bukan berarti hanya harus duit loh ya. Perhatian kamu. Kamu mendengarkan keluh kesahnya. Doa kamu, kasih makanan, itu benar-benar bisa diingat seumur hidup loh Bapak Ibu. Kadang-kadang yang kita lakukan hal sepele kan, tapi kadang-kadang suatu kali berapa tahun kemudian mereka, saya nggak lupa loh, kamu dulu waktu aku susah pernah tolong aku. Meskipun Bapak Ibu ya maaf kata, kita nggak selalu harus langsung cerita Yesus. Nanti kita dibilang mengkristenkan, malah kamu nggak jadi simpatik kamu. Enggak, kamu berbuat baik dulu aja. Firman Tuhan bilang kalau kamu berbuat baik, orang tuh melihat terang lewat hidupmu. Jadi sekitar 2 bulan yang lalu kami itu ada pembukaan cabang Tangerang Pak, di bawahnya Pak Thomas Riwu Bu Maya. Perumahan di Tangerang tapi belusup, yuk kita nyuasar Pak sampai terlambat mereka untung. Kita tunggu Kak Ron, Babe manggilnya Pak Roni, Babe kita tunggu itu terlambat 1 jam lebih Pak. Karena salah masuk tol, muter lagi gitu. Sampai ke pedalaman di sana. Terus
Ternyata salah satu dari mereka itu orang Lombok, seorang ibu-ibu. Anaknya sekarang jadi salah satu pimpro bangunan-bangunan gitu loh Pak. Pimpinan proyek, orang kerja bangunan gitu. Terus ibu ini bilang, Pak Roni saya itu enggak akan pernah lupa seumur hidup saya. Pak Roni pernah kasih saya uang 100.000 pada waktu saya susah. Saya yang namanya ibunya aja saya masih berusaha mengingat wajahnya. Tapi ibu ini enggak lupa Bapak Ibu, dan itu ngomong sepanjang selesai ibadah kita fellowship. Dia tuh cerita sama orang, Pak Roni itu pernah kasih saya 100.000 loh pada waktu saya susah loh. Sekarang kan memang anaknya sudah diberkati Tuhan jadi pimpinan. Tapi hal itu benar-benar teringat seumur hidupnya. Ayo Bapak Ibu, kita tuh berbuat baik kepada semua orang sekeliling kita. Mungkin hal kecil lah. Kadang-kadang kita lihat orang susah, kita bisa kata-kata kekuatan kita. Waktu kita di Lombok dulu Bapak Ibu, kita tuh tetangga belakang kita, kompleks gereja kita tuh orang-orang Bali, maaf mereka yang sederhana sekali. Jadi mereka tuh gak ada listrik. Apa yang Pak Roni lakukan? Pak Roni gantol listrik dari gereja, bawa ke belakang untuk ngidupin beberapa rumah orang-orang Bali. Jadi mereka tuh sekarang kalau kami balik lagi ke Lombok, mereka tuh kita gak akan lupa sama Pak Roni. Kita bisa belajar anak-anak karena Pak Roni, katanya seperti itu. Sampai sekarang sih memang belum percaya Tuhan. Tapi dia tuh lihat terang lewat apa yang kita lakukan. Suatu kali saya percaya pada waktu Tuhan, dia bisa terima Tuhan lewat terang yang kita udah berikan. Terakhir Pak, kami ke Lombok sama anak-anak liburan gitu ya. Ini sekitaran mungkin akhir tahun lalu Pak. Di depan gereja itu ada kios. Ada kios kemudian pedagangnya tuh pensiunan TNI Pak. Jadi kalau kita Bapak Ibu ke Lombok itu gereja kita itu di kompleks tentara, kompleks senjata tentara TNI. Nah terus dia buka kios, kita jalan persis depan rumah. Nah apa yang terjadi Bapak Ibu, kita tuh saya mau cari teh, Pak Roni mau cari apa, pergilah ke sana. Begitu pedagangnya ini orang Bali Pak, ketemu kita. Pak Roni katanya gitu. Aduh Pak Roni, dia bilang kita semua enggak bakal lupa sama Pak Roni. Nadanya orang Bali seperti itu. Pak Roni itu terkenal, dia bilang gitu. Terkenal sama orang susah, terkenal sama orang miskin. Kita kan dulu di sana buka klinik Pak. Jadi kliniknya sengaja dibangun di depan gereja. Supaya kalau orang misalnya sakit ini itu kalau masuk ke dalam gereja kan menginjakkan kaki ke gereja enggak mau. Kliniknya sengaja dibangun, ini pintu masuk gerbang langsung klinik. Di situ orang-orang Muslim, di situ orang-orang Hindu, di situ orang-orang yang susah. Kita tolong, kalaupun enggak bisa sama dokter-dokter klinik, kita rujuk bawa ke rumah sakit duit gereja. Jadi gini pola pikir kita, jangan kita harus mengkristenkan dulu. Yang penting mereka melihat terang dari perbuatan baik kita dulu. Terakhir Pak, nah ini cerita, masih boleh lah ya. Masih 15 menit lagi boleh lah Pak, udah lama lah Pak. Saya terakhir khotbah di Malang itu masih di hotel itu loh Pak. Udah berapa tahun saya enggak kesini gitu ya, balas dendam Pak. Tapi saya balas dendam pun enggak lebih dari 45 menit lah gitu ya. Nah tukang pijit Pak, tukang pijit. Orang Cirebon gitu ya. Kalau saya ceritakan nanti kepanjangan garis besarnya aja. Singkat cerita Pak Roni bawa nginep ke rumah. Susah lah Pak hidupnya, bukan orang kaya lah Pak, tukang pijit dia datang ke Jakarta ada kepentingan, singkat cerita bisa kenal Pak Roni, dibawa ke rumah, nginep ke rumah, dikasih baju, dikasih duit, dibawain makanan buat anak istrinya. Saya sih sempat geger sama Pak Roni Pak waktu itu. Gara-gara apa Bapak Ibu? Kamu kenal orang ini dari mana? Saya tanya gitu. Dari namanya Jimmy. Oke. Aku tuh enggak tahu dia, enggak tahu siapa-siapa. Saya yang pernah kenal, aku juga enggak tahu orangnya. Lola kamu lo enggak tahu wajah orangnya. Enggak kenal dari deket kok mau bawa nginep rumah. Maaf ya Bapak Ibu ya, namanya perempuan ini Cik Feli. Saya bilang gini, lah nak dia bunuh ya apa?
Oh, di rumah ada perempuan-perempuan, ada TV. Waktu itu kalau perkosa, dasar pikiranmu selalu curiga sama orang, katanya gitu. Tapi saya pikir orang ini tidak dikenal, Pak. Bukan karena tukang pijit, bukan karena orang miskinnya, karena orang tidak dikenal kok dibawa ke rumah. Dijemput ibu-ibu di depannya Moi, apartemen kami. Pak Roni nyari orangnya. Yang mana? Dia tidak tahu Pak Roni, tapi kan paling tidak kalau Pak Roni di YouTube ada. Pak Roni tidak tahu dia. Bapak ini ya namanya. Nah, saya sudah jengkel aja sama Pak Roni. Maksud saya, kalau kamu mau berbelas kasihan sama orang, inepkan di hotel lah, kita bayar gak apa-apa. Ini diinepkan di rumah, kalau ada apa-apa, kan orang pikir perempuan kan gitu ya Bu ya. So, apa yang terjadi? Di lift nih naik ke atas ke rumah. Oh Bapak ini, kan saya tanya, Pak Roni bilang kenalnya dari Jimmy Ban. Pak Roni punya temen kerja di Ban Aciles. Jadi kenalnya lewat Jimmy Ban. Tanya-tanya. Saya ini ceritanya mau ngecek gitu. Loh Pak, Bapak kenal Pak Roni dari Pak Jimmy ya? Iya dari Pak Jimmy. Jimmy kerja di Ban Aciles ya? Bukan, Jimmy elektronik. Nah loh, berarti siapa ini orang yang tidak dikenal Pak Roni dibawa nginep ke rumah ini loh. Berarti kan salah Pak. Waduh sempat lumayan sih bersih tegang sama Pak Roni beberapa jam gitu Bapak Ibu. Singkat cerita, apa yang terjadi Pak? Orang ini percaya Tuhan Pak. Sekarang Pak, dia jadi pembukanya rok di Cirebon Pak. Walaupun sempat geger-geger sedikit. Ini kan rumah sendiri lah Pak, saya cerita dapur saya, enggak apa-apa geger 2 jam lah. Gara-gara saya jengkel orang enggak kamu kenal kok kamu bawa masuk ke dalam rumah. Oke, next kan lagi. Next kan ini saya sudah jelaskan. Apa-apa deh. Nah, apa saja gantang dalam kehidupan kita? Yang kedua, kita tuh egois. Yang pertama karena pola pikir kita, sebaliknya yang kedua kita egois. Ngapain amat? Aku harus bersaksi ke orang. Yang penting aku sudah percaya Yesus, aku selamat, mati masuk surga, cukuplah. Nah, oke, saya mau jelaskan lagi. Dimanapun pelita diletakkan, baik di bawah gantang maupun di atas kaki Dian, lama-kelamaan minyaknya juga habis. Suatu kali kita juga meninggal. Tapi apa gunanya buat saya ketika saya percaya Yesus, ini cuman saya taruh gini, saya meninggal, saya enggak berguna. Tadi Pak Arifin bilang, gak ada dampaknya kamu hidup itu loh buat apa? Kamu enggak lebih panjang hidupmu kalau kamu ngirit terang dalam hidupmu, enggak ngirit baterai, enggak Bapak Ibu. Sebaliknya kamu juga tidak lebih pendek hidupmu kalau kamu jadi terang bagi banyak orang. Nah, kalau pelita menyala di atas kaki Dian dan menerangi banyak orang, itu tidak menyebabkan minyak lebih cepat habis, tapi telah menjadi terang dan dampak. Next kan sekarang, 2 poin terakhir. Nah, ayo hindarkan egois. Karena gini loh Bapak Ibu, ke depan ini, kesusahan tuh dari depan mata loh Bapak Ibu. Sampai kapan Pak perang Ukraina sama Rusia? Sebentar lagi habis? Kita nggak tahu loh Bapak Ibu. Justru ini sudah ada ketegangan Taiwan sama Cina lah, ini itu. Kita nggak tahu Bapak Ibu gimana ke depannya. Dan dampak perang antara Rusia dan Ukraina ini sudah mendunia. Padahal 2 negara doang ini aja. Rusia itu penghasil energi. Pada waktu dia perang dia tutup energinya. Inggris itu negara yang sangat membutuhkan banyak energi. Tapi begitu ditutup energinya sama Rusia, harga pakai listrik kan, listrik naik 600%. Pak, kami itu salah satu hobinya suka nonton Cokro TV Pak. 2045 lah Cokro TV. Katanya sih mah dibilang basernya Jokowi. Tapi memang bagus-bagus beritanya. Denny Siregar salah satunya dia membahas tentang ini dia. Bahwa dampak ini kita enggak tahu bakal sampai. Ada anak kecil Bu, saking lapernya. Jadi mereka lebih belain duit buat bayar listrik. Daripada kamu makanan-makanan yang biasa. Karena kalau kamu enggak bisa bayar listrik, kamu dingin kedinginan loh. Panas kepanasan, enggak ada heater, enggak ada AC. Kamu enggak bisa nyalain kompor. Jadi ada ceritanya anak ini di berita, Denny Siregar nanti cari sendiri. Makan penghapus Bu, gara-gara kelaparan.
Ini Inggris bukan negara miskin loh Bapak Ibu. Tapi karena dampak perang, listrik naik 600% dan dampak kelaparan di Inggris. Sedangkan Ukraina penghasil gandum. Dia tutup gandumnya. Makanya kapan hari dibilang, siap-siap mie naik 3 kali persen. Lah Pak Roni pendoyan Indomie Pak. Saya bilang justru ini kesempatan kamu enggak makan mie instan, saya bilang seperti itu. Tapi dampak di depan mata. Pemerintah juga enggak bisa menghindarkan naik BBM. Nah sejak naik BBM semua naik kan Bapak. Belum aja naik BBM semua udah naik kok. Kalau pulang pasar Mbak Wiwi saya tuh sampai jupek telinga saya. Ibu-ibu kalau tahu Mbak Wiwi saya yang dulu ikut saya. Sampai sekarang di Jakarta. Hei Kak Nancy bawang merah naik, bawang putih naik, ayam naik, semua naik. Nih lo kemiri, satu gini 7.000. Mau diapain sekarang? Masa kita enggak makan gara-gara semua bahan naik? Saya bilang gitu. Cuman saya bilang gini, sudahlah semua mau naik. Sri Mulyani bilang bahwa memprediksi ekonomi dunia jatuh ke jurang resesi tahun depan. Inggris dilanda krisis, warga tak makan demi bayar listrik. Bapak Ibu jangan merasa aman dulu loh, oh Indonesia lepas. Tapi justru kita persiapkan diri kita, apa yang aku bisa lakukan buat orang susah. Karena gini loh Bapak Ibu, sesusah-susahnya kita tuh masih punya pegangan. Apa sih pegangan kita? Kita punya pengharapan. Kita punya Yesus. Sesusah-susahnya Bu, anaknya Ibu enggak bakal makan penghapus kan karena kelaparan. Karena ada Tuhan. Jadi ayo Bapak Ibu, setelah kita tahu, saya percaya kok ini gereja kita ini punya tema-tema bulanan itu selalu enggak kebetulan. Di tengah diprediksi tahun depan masuk jurang resesi seluruh dunia, kamu jangan merasa santai. Tapi gini, tetapkan dalam diri kita, oh aku enggak takut karena aku punya Kristus, aku punya pengharapan, aku punya penjamin, aku punya penanggung. Saya dapat terakhir itu Mazmur 68 ayat 20. Tuhan yang hari demi hari menanggung bagi kita. Pak ternyata dalam bahasa Inggrisnya, nanti PR Bapak Ibu ya, Mazmur 68 ayat 20. Hari-hari Tuhan menanggung bagi kita, ternyata bahasa Inggrisnya dengan benefit Pak. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan perlengkapi? Ayo siapkan diri kita justru jadi terang. Orang lain sebentar lagi bakal susah loh. Bisnis-bisnis bakal susah, orang-orang bakal susah. Perlengkapi diri kita. Terakhir, paling akhir, 5 menit terakhir. Sekarang adalah tempatkan diri kita di atas kaki Dian. Sehingga orang lain bisa melihat kita di panut. Otomatis lah, firman di atasnya Matius 5 ayat yang ke-14 dikatakan kamu di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Kamu tuh loh kelihatan orang banyak Bapak Ibu. Next kan lagi. Nah sekarang 2 halaman terakhir. Kalau kamu di atas bukit, di atas gunung, dan kalau kamu taruh pelitamu di atas kaki Dian, kamu dilihat orang. 2 pesan saya. 1, jangan jadi batu sandungan malah. David saya kan anak saya masih sampai saat ini belum mau. Aku bantu pelayanan tapi aku bukan panggilan saat ini untuk melayani sepenuh waktu. Terus dia cerita, mah di bisnis itu utang biasa. Minum-minum tuh orang-orang jadi seperti itu mah. Perokok. Kita bilang, Pit, terang Kristus pada kamu. Bukan kamu yang kentir sama mereka. Kamu yang harus bawa. Apalagi anak-anak muda ini kayak Kevin dan semuanya. Ayo Vin, taruh dalam pola pikir kita, anak-anak milenial. Bukan saya yang katut, tapi saya justru harus jadi terang bagi teman-teman saya. Medsos pun juga demikian Bapak Ibu. Sekarang kan zamannya zaman medsos. Jangan curcol-curcol lah di medsos lah. Jadi batu sandungan Bapak Ibu. Ngata-ngatain pemimpin di medsos. Sakit hati sama teman di medsos. Protes sama pemerintah di medsos. Kamu tuh gini loh. Walaupun enggak follow kamu pun mereka juga bisa melihat. Karena apalagi kita enggak pakai kunci. Kamu tuh dibaca, dilihat banyak orang. Yang paling akhir. Jadi yang pertama jangan jadi batu sandungan. Next kan yang kedua. Saya bacain deh ayatnya sebentar. Mundur 1. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Jadi gini, saya ceritakan sebentar ya.
Yesus sama murid-muridnya masuk bait Allah. Peraturan di bait Allah itu kalau masuk bait Allah harus bayar bea. Tapi yang bayar bea itu bukan orang Yahudinya, orang asing. Yesus pun bahkan guru atau rabi. Tapi ditanya sama mereka, apakah kamu tidak akan bayar? Terus Yesus bilang sama murid-muridnya, supaya jangan jadi batu sandungan, kita bayar aja. Dikatakan, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Ini loh Bapak Ibu, kalau kita taruh mindset kita mau jadi terang, di tengah banyak kesusahan tahun depan, Tuhan menyediakan berkat untuk kamu jadi berkat terang. Ini ayatnya. Dan ikan pertama yang kau pancing, kagak nunggu sampai ikan keberapa ratus. Ikan pertama, saya bayangkan mancing ikannya begitu ditaruh pancingnya, pep, langsung diambil Pak. Langsung dapat ikan, langsung dibuka. Karena ditunggu Yesus mau masuk bait Allah. Kalau kelamaan nunggu Pak. Kan gitu ya. Ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Jadi, next kan? Terakhir, dan yang kedua bukan untuk kemuliaan pribadi. Kalaupun kita sudah di atas gunung, ayo kita punya pola pikir jadi berkat. Jangan jadi batu sandungan atau sebaliknya, mencuri kemuliaan Tuhan. Orang curi kemuliaan Tuhan itu enggak sadar kok Bapak Ibu, tapi dia mulai bangga diri. Nah, orang nih sekarang tadinya yang memang suka ya media sosial, ngevlog lah. Wah banyak subscribe-nya, banyak viewersnya. Saya kasih tahu ya Bapak Ibu ya, ternyata viewers, subscribe itu juga nagih loh. Orang belain konten, ngeri-ngeri sampai hampir hanyut kintir. Gara-gara apa? Belain konten supaya naikkan rating subscribe-nya, viewersnya. Dan saya mau kasih tahu, ini nagih juga. Sama halnya orang shopping. Begitu dapat, puas kan? Saat itu, cukup puas enggak untuk berhenti? No, dia cari lagi. Orang koleksi. Loh, operasi plastik itu juga ternyata nagih loh. Kalau kita baca di Google, orang-orang yang operasi plastik, tadinya cuma hidung, gak puas hidung, mulut. Gak puas mulut, mata, semua dia operasi plastik. Ternyata konten itu nagih Bapak Ibu. Waduh viewersnya, kadang-kadang maaf ya Pak ya, kadang-kadang kalau kita pembicaraan, kamu berapa? Aku berapa K? Wah berapa belas ribu gitu ya followersnya gini-gini. Kebanggaannya di followersnya, kebanggaannya di viewersnya. Nah awas jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan. Akhirnya kamu gopo konten, bikin sensasi begitu heboh, akhirnya viral. Oh kalau kamu viral entah gak peduli negatif apapun positif, wah langsung viewernya naik, orang cari. Barusan ini kan ada tuh Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu dengarlah. Seorang pendeta yang ikut ngomong soal Brigadir J lah. Gitu, wah heboh seluruh Indonesia. Semakin heboh, semakin naik kamu viewersnya. Ayo Bapak Ibu saya enggak mau menjelekkan yang bersangkutan kok, akhirnya pun toh sudah minta maaf. Cuman gini loh, jaga hati kita, Bapak Ibu jaga hati. Kalau kamu tuh di atas gunung, hati-hati, kamu jangan malah jadi batu sandungan, jangan sampai tanpa sadar mencuri kemuliaan. Ayo, kalaupun kamu ngevlog lah yang bisa bangunkan orang lain. Bangkitkan semangat, jangan khawatir, sesi apapun Tuhan ada pada kita itu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati, selamat jadi terang, dan terangmu jangan disimpan bawah gantang. Tapi lewat perbuatan baikmu jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa.